Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan hati yang bahagia. Kasur di sini, kita ketemu lagi di channel Gema Edu Online. Oke guys, kali ini kita sudah ada di episode 2. Pada episode kali ini, fokus pembahasan kita adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. So, jangan tunggu lama-lama, siapin alat tulis kalian dan camilan kesukaan kalian juga boleh, biar belajar kita santai. Yuk, belajar yuk. Cus! Selamat datang di Matematika Sur. Teman belajar melahap semua soal. Oke adik-adik, sekarang kita fokus pada penjumlahan bilangan bulat. Biar lebih jelas, coba kalian sambil perhatikan garis bilangan yang tampak pada layar kalian. Nah, untuk menguasai penjumlahan bilangan bulat, kakak akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, yaitu penjumlahan yang bertanda sama. Tanda di sini adalah positif atau negatifnya ya adik-adik. Oke, kalau bertanda sama, maka hasilnya tandanya itu ikut jarak terjauh dari 0. Oke, bisa diperhatikan ya, ini 0. Jarak terjauhnya itu bisa jarak terjauh ke kanan maupun jarak terjauh ke arah kiri. Kemudian, langkah kedua adalah jumlahkan angka-angkanya. Ingat, jumlahkan saja langsung angka-angkanya. Kita sudah tidak memperhatikan lagi positif atau negatifnya. Biar lebih jelas, kita ke contoh soalnya ya. Soal nomor 1, 2 ditambah 6. Nah, perhatikan dulu, langkah pertama adalah hasilnya itu tandanya ikut jarak terjauh. Jarak terjauh adalah 6 dan 6 ini tandanya positif sehingga hasilnya pun akan positif. Kalau positif tidak usah ditulis ya adik-adik. Langkah berikutnya adalah tinggal kita jumlahkan angka-angkanya. Jadi 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 8. Oke, jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8 positif. Soal nomor 2. Negatif 2 ditambah negatif 6. Oke, kita lihat dulu jarak terjauhnya adalah 6 dan tandanya adalah negatif sehingga hasilnya pasti akan negatif. Kemudian jumlahkan angka-angkanya. Ya, angkanya adalah 2 dan 6 sehingga tinggal kita langsung jumlahkan 2 ditambah 6 adalah 8. Jadi negatif 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 8. Kita akan masuk ke bagian kedua dari penjumlahan bilangan bulat ini. Nah, bagaimana kalau penjumlahannya berbeda tanda? Langkah pertama itu sama dengan langkah yang tadi, yaitu tandanya itu, jadi hasilnya itu, tanda positif atau negatifnya itu ikut jarak terjauh dari 0. Kemudian langkah kedua adalah kita cari selisih. Cara mencari selisih adalah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Biar lebih jelas, kita ke contoh soalnya. 4 ditambah negatif 5. Oke, tandanya ikut jarak terjauh. Jarak terjauhnya adalah 5 dan tandanya negatif. Jadi, hasilnya pasti negatif. Kemudian, cari selisih angkanya. Oke, tinggal kita cari selisih antara 5 dan 4. Jadi, 5 dikurangi 4. Jadi, hasilnya adalah negatif 1. Negatif 4 ditambah 5. Oke, kita perhatikan adik-adik. Di sini jarak terjauhnya adalah 5 dan tandanya adalah positif. Sehingga hasilnya pun pasti akan positif. Langkah berikutnya adalah kita cari selisih angkanya. 5 dengan 4. Selisihnya juga adalah 5 kurangi 4 yaitu 1. Jadi hasilnya adalah positif 1. Oke adik-adik, kita lanjutin ya. Pembahasan berikutnya adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama dari penjumlahan bilangan bulat adalah bersifat tertutup. Apa maksudnya? Sifat tertutup ini maksudnya adalah bahwa penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat lagi. Nah, 2 adalah bilangan bulat. Negatif 5 juga bilangan bulat. Dan hasilnya pun negatif 3 adalah bilangan bulat. Sifat yang kedua dari penjumlahan bilangan bulat adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di sini sudah kakak berikan contohnya. Misalkan 2 ditambah negatif 5. Nah, itu akan sama dengan negatif 5 ditambah 2. Jadi ditukar posisi depan belakangnya adik-adik. Meskipun ditukar, hasilnya pasti akan sama. Yaitu hasilnya adalah negatif 3. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Bilangan 0 sebagai unsur identitas. Satu sifat lagi yaitu
mempunyai inverse atau lawan bilangan. Nah, sehingga jika kita operasikan A ditambah negatif A akan sama dengan negatif A ditambah A. Dan hasilnya pasti sama dengan 0. Nah, berikutnya kita akan membahas pengurangan bilangan bulat. Apa saja langkah-langkah operasi pengurangan bilangan bulat ini? Yang pertama, ubah tanda pengurangan menjadi penjumlahan. Jadi, tanda pengurangan ini akan kita ubah menjadi penjumlahan. Tapi jangan lupakan langkah yang kedua, yaitu bilangan kedua harus diubah menjadi lawan atau inverse-nya. Masih ingat ya? Oke, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soalnya. 2 dikurangi 6. Langkah pertama, kita ubah pengurangan ini menjadi penjumlahan. Jadi bisa kita tuliskan pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Tapi bilangan keduanya itu 6 ini harus kita ubah menjadi lawannya. Itu adalah negatif 6. Balik lagi ke penjumlahan deh. Dan kalian pasti sudah menguasainya kan? Kemudian karena tandanya berbeda maka kita cari selisihnya. 6 dengan 2 selisihnya adalah 4. Kita lanjut soal berikutnya ya. Caranya masih tetap sama. Langkah pertama adalah ubah pengurangan ini menjadi penjumlahan. Kemudian langkah kedua, lawan dari negatif 5 adalah 5. 4 ditambah 5 adalah 9. Biar lebih mantap satu soal lagi ya. Caranya tetap sama, yang depan tidak berubah, sedangkan pengurangan ubah menjadi penjumlahan, dan yang belakang itu harus kita ubah menjadi lawannya. Itu lawannya adalah negatif 4. Penjumlahan yang sama tandanya, jadi 5 ditambah 4, yaitu 9. Oke, mudah bukan? Kalian pasti bisa. Oke, setelah menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka kita akan coba memahami sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Oke adik-adik, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soalnya ya. 2 ditambah negatif 3, kemudian baru ditambahkan dengan 6. Kita selesaikan dulu yang sudah terkelompokkan atau biasanya dibatasi oleh tanda kurung. Nah, ini penjumlahan yang berbeda tanda, maka hasilnya akan negatif karena 3 lebih besar daripada 2. Oke, 3 dengan 2 selisihnya adalah 1. Jadi di sini tinggal langsung kita tuliskan aja. Ditambah 6. 6 dengan 1 selisihnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah positif 5. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke soal berikutnya. 4 dikurangi dalam kurung negatif 3 ditambah negatif 6. Nah, yang terkelompokkan adalah yang bagian belakang ini. Jadi, tidak ada perubahan pada bagian depan. Jadi, kita tulisin dulu aja, tidak berubah. 4, kemudian tanda pengurangan. Kemudian, karena tandanya sama, maka kita jumlahkan angkanya. 6 ditambah 3, hasilnya adalah 9. Di 4 ditambah, lalu negatif 9 kita ambil lawannya, yaitu 9. Sehingga hasilnya adalah 13. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita. Oke, adik-adik, Lucy awalnya punya 3 boneka. Kemudian, Lucy mendapat hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Awalnya, Lucy memiliki 3 boneka. Kemudian, dia mendapatkan hadiah 4 boneka lagi. Karena mendapatkan hadiah, pasti bonekanya bertambah. Sehingga operasinya pun adalah penjumlahan. Langsung kita selesaikan. 3 ditambah 4. Itu hasilnya adalah 7. Jadi 7 boneka. Soal cerita berikutnya. Hadi mempunyai 6 pasang sepatu. Jadi tadinya 6 pasang sepatu, karena diberikan maka akan berkurang. 6 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 6 kurangi 2 yaitu 4. 4 pasang sepatu. Kita ke soal berikutnya. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Oke adik-adik, karena menyelam itu masuk ke dalam, jadi kita anggap permukaan air itu adalah titik 0. Nah, sehingga ketika dia menyelam, maka dia akan menuju ke arah bilangan negatif. Maka dia akan berada pada posisi negatif 2. Turun lagi, berarti semakin ke arah negatif atau ke arah kiri. Maka dia akan berada di posisi negatif 5. Oke, yang harus kita garis bawahi adalah selisih. Ingat, namanya selisih itu harus selalu yang besar dikurangi yang kecil.
Oke, kita ingat-ingat lagi prinsip garis bilangan. Negatif 2 ada di sebelah kanan negatif 5, sehingga yang lebih besar adalah negatif 2. Jadi sebetulnya pada soal ini menjadi negatif 2 selisih berarti dikurangi, yang lebih kecil adalah negatif 5. Oke, pengurangan itu yang depan tidak berubah, kemudian tanda kurang ini kita ubah menjadi tambah, kemudian bilangan yang kedua harus kita ubah menjadi lawannya, negatif 5 kita ubah menjadi 5. Karena tandanya berbeda, maka kita akan cari selisihnya. Kita kurangkan 5 dengan 2 yaitu 3. Jadi hasilnya adalah positif 3. Nah, jadi selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut adalah 3 meter. Nah, adik-adik, sudah selesai episode kali ini, dan di episode berikutnya kita akan mempelajari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini ya, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika video-video terbaru sudah bisa kalian nikmati. Boleh kalian share atau bagikan kepada teman atau saudara kalian. Dan jika ada pertanyaan atau tanggapan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar ya adik-adik. Jagalah kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.